Hai Sobat Historia, dalam video kali ini kita akan menelusuri lebih dalam tentang kehidupan Charles ke-6, Raja Perancis yang awalnya diberi gelar oleh rakyatnya sebagai yang terkasih. Namun beberapa waktu kemudian gelar itu berubah. Charles kemudian diberi gelar si gila hingga akhir hidupnya. Apa sebenarnya yang terjadi padanya hingga diberi gelar si gila? Dan bagaimana kacaunya kerajaan Perancis saat dipimpin olehnya? Inilah kisah nyata Raja Charles ke-6, salah satu penguasa paling terkenal sekaligus paling tragis dalam sejarah Prancis. Selamat menonton video dari Historia. Charles lahir pada tanggal 3 Desember tahun 1368 di kota Paris. Ia merupakan putra dari Charles kelima dan Joanna of Bourbon. Charles kelima adalah salah satu raja yang paling cakap dalam sejarah Perancis abad pertengahan. Dia berhasil memulihkan banyak wilayah yang sebelumnya direbut Inggris selama fase awal Perang 100 tahun. Ketika Charles masih kecil, situasi Perancis sebenarnya mulai membaik. Charles ke-6 tumbuh di lingkungan istana yang relatif stabil. Berbeda dengan banyak pangeran abad pertengahan yang dibesarkan di tengah peperangan terus-menerus, masa kecilnya terbilang cukup nyaman. Namun, keberuntungan itu tidak berlangsung lama. Pada tahun 1380, ketika Charles baru berusia 11 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sesuai hukum kerajaan, Charles ke-6 dinobatkan sebagai Raja Prancis. Masalahnya, seorang anak berusia 11 tahun tentu belum mampu memerintah kerajaan sebesar Prancis. Karena itu, pemerintahan dijalankan oleh para paman Charles, terutama Louis I of Anjou, John of Berry, dan Philip the Bold. Mereka secara resmi bertindak sebagai wali raja. Namun pada prakteknya, mereka lebih sibuk memperkaya diri sendiri dibanding mengurus negara. Mereka menaikkan pajak dan melakukan korupsi. Hal ini membuat ketidakpuasan rakyat meningkat. Akibatnya, masa pemerintahan awal Charles diwarnai berbagai pemberontakan rakyat di beberapa kota besar di Perancis. Pada tahun 1388, ketika berusia sekitar 20 tahun, Charles memutuskan mengambil alih pemerintahan secara langsung. Keputusan ini disambut baik banyak rakyat Perancis. Ia menyingkirkan pengaruh besar para pamannya dan memanggil kembali para penasihat ayahnya yang terkenal kompeten. Kelompok administrator berpengalaman ini dikenal sebagai marmosets. Di bawah kepemimpinan mereka, pemerintahan menjadi lebih efisien. Keuangan kerajaan mulai membaik. Administrasi pun diperkuat. Ketegangan sosial berkurang, dan rakyat pun menjadi lebih optimis. Pada periode inilah, Charles mendapatkan julukan Le Bien-aimé, yaitu yang terkasih. Ia tampak sebagai raja muda yang cerdas, ramah, dan menjanjikan. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa hanya beberapa tahun kemudian hidupnya akan berubah drastis. Tahun 1392 menjadi titik balik kondisi Charles. Saat itu Charles sedang melakukan perjalanan militer menuju Brittany. Rombongan kerajaan berjalan melalui hutan. Lalu, dengan tiba-tiba seorang pria tua berpakaian compang-camping muncul di dekat rombongan. Menurut kronik masa itu, pria tersebut berteriak kepada raja agar jangan melanjutkan perjalanan karena dia sedang dikhianati. Pengawal segera menyingkirkan pria itu dan kemudian Charles melanjutkan perjalanan. Namun, beberapa jam kemudian terjadi peristiwa yang mengejutkan semua orang. Kejadian dipicu oleh seorang pengawal yang secara tidak sengaja menjatuhkan tombak sehingga menimbulkan suara keras dari benturan logam. Tidak disangka, Charles langsung bereaksi secara ekstrim. Ia mencabut pedangnya, lalu menyerang orang-orang di sekitarnya. Charles berteriak bahwa mereka ingin membunuhnya. Ia menebas para kesatria pengiringnya sendiri, beberapa orang tewas dan yang lain terluka parah. Peristiwa itu berlangsung hingga akhirnya para pengawal berhasil menjatuhkan dan melumpuhkan sang raja. Charles kemudian pingsan selama berhari-hari. Kondisi ini membingungkan para tabib. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Setelah insiden itu,
Gejala-gejala serupa terus muncul pada diri Charles. Kadang ia tampak sehat selama beberapa bulan. Kemudian tiba-tiba ia mengalami episode gangguan mental. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan tidak mengenali istrinya sendiri. Kadang ia menolak berbicara kepada siapapun. Kadang ia yakin dirinya bukan raja dan lupa dengan namanya sendiri. Salah satu gejala yang paling terkenal adalah keyakinan bahwa tubuhnya terbuat dari kaca. Fenomena ini kemudian dikenal oleh sejarawan sebagai glass delusion. Charles percaya bahwa tubuhnya sangat rapuh, sehingga ia takut untuk disentuh. Ia khawatir pecah jika seseorang menabraknya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa batang besi dijahit ke dalam pakaiannya sebagai pelindung tubuhnya agar ia merasa aman. Ketika kondisi Charles memburuk, berbagai upaya pengobatan pun dilakukan. Para tabib mencoba metode pengobatan tradisional berdasarkan teori 4 cairan tubuh. Mereka melakukan pengeluaran darah, mengatur pola makan, hingga memberikan berbagai macam ramuan herbal. Namun semua yang telah dilakukan itu tidak memberikan hasil yang berarti. Ketika pengobatan fisik gagal, sebagian orang mulai mencari penjelasan supranatural. Beberapa orang menganggap raja terkena kutukan atau sihir, ada pula yang percaya bahwa setan sedang mengganggunya. Pandangan seperti itu sangat umum pada masyarakat Eropa abad pertengahan. Akibatnya, banyak metode pengobatan supranatural yang kini terdengar aneh juga dicoba, namun tidak ada satupun yang mampu menyembuhkan Charles. Penyakit Charles ini menimbulkan masalah besar bagi negara Prancis. Secara hukum, ia tetap berstatus sebagai raja, namun secara praktis ia sering tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan. Ketika sehat, ia mungkin dapat mengambil keputusan negara dengan baik, namun ketika penyakitnya kambuh, pemerintahan pun ikut lumpuh. Kondisi ini akhirnya memunculkan perebutan kekuasaan di antara para bangsawan. Di antara tokoh bangsawan yang paling berpengaruh adalah Louis of Orleans yang merupakan adik raja dan John de Virles yang merupakan adipati Burgundia dan juga sepupu raja. Keduanya saling bersaing untuk mengendalikan pemerintahan. Persaingan ini semakin tajam dari tahun ke tahun. Pada akhirnya, konflik berkembang menjadi perang politik yang menghancurkan stabilitas kerajaan. Perancis tidak hanya menghadapi ancaman dari luar oleh Inggris, mereka juga menghadapi perpecahan internal yang semakin dalam. Tahun 1407 menjadi titik penting konflik internal ini. Salah satu bangsawan yang bersaing dalam perebutan kekuasaan, yaitu Louis of Orleans, dibunuh di jalanan Paris. Pembunuhan itu kemudian diketahui dilakukan atas perintah John de Virles. Pendukung keluarga Orleans bersumpah akan membalas dendam atas kejadian tersebut. Mereka membentuk partai politik yang dipimpin oleh Bernard ke-7 yang dikenal sebagai faksi Armagnac. John de Virles dan para pendukungnya di wilayah timur Prancis kemudian membalas dengan membentuk koalisi yang dikenal sebagai faksi Burgundian. Akibatnya, Prancis terbelah menjadi dua kubu besar, yaitu Burgundian dan Armagnac. John de Virles akhirnya juga menjadi korban pembunuhan dalam konflik tersebut. Pembunuhan itu dilakukan oleh pendukung Dauphin Charles, yang merupakan pewaris tahta kerajaan Prancis. Pembunuhan John itu merupakan pembalasan langsung dari pembunuhan Louis of Orleans yang telah diperintahkannya. Perang saudara pun pecah. Kedua kubu ini saling bantai dan bahkan melibatkan pihak Inggris dalam perang 100 tahun. Perang saudara yang menghancurkan ini baru berakhir pada tahun 1435 melalui Perjanjian Arras yang mendamaikan kedua belah pihak untuk melawan Inggris. Selama konflik itu, Charles ke-6 sering tidak mampu campur tangan karena kondisi kesehatannya. Hal ini membuat kerajaan pun semakin melemah. Saat Perancis dilanda konflik internal ini, Inggris melihatnya sebagai peluang. Raja Inggris saat itu adalah Henry V. Ia merupakan pemimpin yang energik dan ambisius. Pada tahun 1415, ia melancarkan invasi besar-besaran ke Perancis. Invasi tersebut menimbulkan salah satu pertempuran paling terkenal dalam sejarah Eropa, yaitu Pertempuran Agincourt. Dalam pertempuran ini, pasukan Perancis mengalami kekalahan telak. Banyak bangsawan penting gugur atau ditangkap.
Kekalahan itu semakin memperburuk situasi politik yang sudah rapuh dan semakin banyak wilayah jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1420, lahirlah sebuah kesepakatan yang sangat kontroversial antara Raja Perancis dan Inggris. Kesepakatan itu dikenal sebagai Perjanjian Troyes. Salah satu poin kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah Charles ke-6 mengakui Henry ke-5 sebagai pewaris tahta Prancis. Ini artinya, putra kandung Charles sendiri kehilangan hak warisnya sebagai calon Raja Prancis. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam sejarah kerajaan Prancis. Banyak sejarawan berpendapat bahwa kondisi kesehatan Charles membuatnya mudah dipengaruhi oleh berbagai faksi politik di sekitarnya. Perjanjian ini menjadi salah satu titik balik dalam sejarah Eropa karena berupaya menggabungkan tahta Inggris dan Prancis di bawah satu penguasa. Namun, perjanjian ini akhirnya gagal akibat kematian Henry ke-5 dan Charles ke-6 yang terjadi dalam kurun waktu yang sangat berdekatan. Pada dekade terakhir hidupnya, kondisi Charles semakin memburuk. Episode gangguan mental menjadi lebih sering menyerang. Kekuasaan nyata kini berada di tangan para bangsawan dan keluarga kerajaan. Perancis pun terus terpecah. Wilayah-wilayah penting berada di bawah pengaruh Inggris. Sementara itu, rakyat biasa harus menanggung beban perang yang panjang. Charles yang dahulu dijuluki yang terkasih, kini lebih dikenal sebagai Charles si Gila atau Charles the Mad. Akhirnya Charles ke-6 meninggal pada 21 Oktober tahun 1422 di usia 53 tahun. Kematiannya diyakini disebabkan oleh penyakit fisik yang melemahkan tubuhnya dan juga diperparah oleh kondisi kejiwaannya yang telah lama dideritanya tersebut. Ironisnya, beberapa minggu sebelumnya, Henry ke-5 juga meninggal dunia. Dua tokoh utama dalam konflik besar itu wafat hampir bersamaan. Kini pewaris tahta Perancis adalah putranya sendiri, yang kemudian dinobatkan sebagai Raja Charles ke-7. Ia menggantikan sang ayah meskipun sempat ada perebutan kekuasaan yang sengit akibat perjanjian Troyes. Tetapi masalah Prancis belum selesai. Kerajaan masih terpecah dan Inggris masih menguasai banyak wilayah. Charles ke-6 adalah salah satu contoh paling menarik dalam sejarah tentang bagaimana kondisi pribadi seorang penguasa dapat mempengaruhi jalannya peradaban. Ia memulai hidup sebagai raja muda yang penuh harapan. Awalnya rakyat mencintainya. Kerajaannya relatif stabil. Masa depan pun tampak cerah. Namun kemudian penyakit yang menyerang pikirannya perlahan mengubah segalanya. Gangguan mental Charles bukan hanya tragedi pribadi. Dampaknya merambat ke seluruh kerajaan. Perebutan kekuasaan, perang saudara, serangan Inggris, hingga perubahan arah perang 100 tahun semuanya terjadi dalam bayang-bayang ketidakmampuan sang raja untuk memerintah secara konsisten. Karena itulah, Charles ke-6 tetap dikenang hingga hari ini, bukan karena penaklukan besar atau kemenangan gemilang, melainkan karena kehidupannya menunjukkan betapa rapuhnya sebuah kerajaan ketika stabilitas politik bergantung pada kesehatan satu orang. Di antara semua kisah raja-raja abad pertengahan, tidak ada yang lebih unik daripada kisah seorang penguasa yang pernah percaya bahwa tubuhnya terbuat dari kaca, sementara kerajaannya perlahan retak di sekelilingnya.